Selamat pagi kakak-kakak. Nah, hari ini saya akan bawakan cerita untuk bulan Mei. Ini cerita ketiga yang berjudul tentang tak perlu khawatir. Nah, cerita ini drama singkat, jadi apa-apa yang kakak perlu persiapkan, maka perhatikan video ini dengan baik dan perhatikan juga modulnya. Ada perlengkapan-perlengkapan yang harus dipenuhi ketika membawakan cerita ini. Dan bagaimana konsep cerita ini? Yuk kita saksikan bersama-sama. Selamat sore adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya sama kalian. Apakah kalian pernah merasa khawatir? Nah, Oh, ada yang jawab pernah. Contoh nih, kalau ada yang belum pernah atau nggak ingat, kakak ingatkan lagi. Contoh, kalian pernah sih khawatir kayak begini? Aku nanti kalau besar bisa nggak sih mencapai cita-citaku? Aku kalau besar nanti bisa nggak sih menjadi dokter? Aku kalau besar nanti bisa nggak sih menjadi pilot atau menjadi guru dan sebagainya? Apa kalian pernah berpikir dan itu juga termasuk rasa khawatir kalian? Apakah aku bisa menjadi ini, menjadi itu? Itu sebuah pertanyaan yang menimbulkan rasa khawatir kalian. Kalian pernah mengucapkan itu? iya ya, pernah kayaknya. Iya, pasti pernah. Atau contoh kayak gini, aku kalau udah lulus SD ini aku bisa lanjut SMP dah ya? Atau aku itu biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah, sama dengan cerita yang akan Kak Andi bawakan hari ini. Tentang seseorang yang memiliki rasa khawatir yang berlebihan. Bukan khawatir lagi, tapi udah sangat berlebihan khawatirnya. Nah, bagaimana ceritanya dan cerita ini juga akan menjawab, perlu nggak sih kita khawatir? Secara khusus, khawatir secara berlebihan, perlu nggak sih? Nah, cerita ini akan menjawab. Bagaimana ceritanya? Yuk kita dengarkan sama-sama. Adik-adik, pada satu ketika ada seorang yang bernama Pak Momon. Nah, Pak Momon ini orangnya tuh suka sakit-sakit badan. Ya, dari otot-ototnya suka sakit. Pokoknya dia sakit seluruh badan. Dari bahu, leher sini, otot-otot tangannya, pinggang sampai kaki dia sering sakit-sakitan. Nyeri-nyeri begitu. Mungkin dia mengeluh sepanjang hari. Akhirnya ketika dia rasa sakit-sakitan, seperti inilah cara dia mengeluh karena badannya sakit-sakitan. Yuk kita lihat sama-sama. Aduh, badanku kok sakit sekali ya. Ada apa ini? Aduh, ototku sakit, pinggangku sakit. Apa aku pergi ke dokter aja ya? Aku mau ke dokter aja, aku mau berobat ke dokter aja deh. Lalu, karena dia merasa sakit-sakitan, adik-adik, Pak Momon ini pun pergi ke dokter. Dia mau check up ke dokter. Sesampainya di rumah sakit, dia pergi, dia duduk mengantri, dia menunggu, tato, dia menunggu. Ketika dia mulai menunggu, mulailah nama dia dipanggil. Pak Momon, kata susternya, silakan masuk. Iya, Sus. Ini Pak Momon. Iya. Oh, Pak Momon yang tadi kata suster ya? Iya, betul. Oh, apa keluhannya Pak Momon? Ini Pak, badan saya sakit-sakit, nyeri-nyeri gitu Pak. Jadi kalau bangun tuh sakit pinggang lah, sakit ototnya lah. Selama ini ada kerja yang berat-berat gitu? Bukan galon? Nggak ada sih Pak. Oh, nggak ada. Coba saya cek. Iya. Oh, ini ada bengkak-bengkak sedikit. Iya, saya juga heran. Nyeri-nyeri kan? Nyeri. Oke lah, saya kasih obat ini aja. Obat ini nih bisa mengatasi sakitmu itu. Jadi ini diminum setelah makan 3 kali sehari. Oh, iya. Oke ya, jangan sampai telat minumnya, biar Dok. badan Bapak lebih sehat lagi. Oke ya? Terima kasih ya Dok. Iya, silakan. Saya permisi dulu. Iya. Akhirnya adik-adik, Pak Momon pun melakukan apa yang dikatakan oleh dokter itu. Dia ikuti semua yang dikatakan dokter. Sampai di rumah, dia pun ambil piringnya, dia makan, dia minum. Ketika udah ada minum sampai di rumah, adik-adik tahu nggak? Selang berapa hari, 3 hari, mau hari keempat, dia mulai mengeluh lagi. Wah, dia mengeluh. Kok badannya nggak sembuh-sembuh? Lihat nih adik-adik, dia mengeluh. Ya, gimana sih si dokter itu? Saya udah minum obat ini sebanyak 3 kali sehari selama 2 hari. Tapi badanku masih sakit aja ini. Aduh, ini obat berfungsi apa tidak sih?
Ah, dokternya benar apa enggak sih? Sakit banget lagi. Aduh. Nah, ketika dia sudah mulai mengeluh, akhirnya dia bertemu dengan teman lamanya, yaitu Pak Mimin. Ketika dia mulai berjalan, ketemulah teman lamanya. Pak Mimin? Pak Momon kenapa kelihatannya agak lesu, lemas begitu? Iya nih, Pak Mimin, saya belakangan ini lagi sakit. Tapi sakit kemarin sudah ke dokter sih, udah dikasih obat. Tapi masih saja sakit, Pak. Pegal-pegal kan sakitnya? Iya. Nyeri-nyeri otot gitu kan? Iya, betul, Pak. Oh, ini fix kurang olahraga. Iya, Pak? Iya, harus olahraga. Oh, Coba olahraga dari olahraga pagi sama sore, pasti nanti sehat sembuh. Hilang pegal-pegalnya. yakin, Pak? Yakin. Udah, Percaya Pak. aja. Saya akan lakukan seperti apa yang Bapak suruh itu. Ya, silakan. Nggak usah minum obat lagi lah. Ya tinggal aja obat itu. Saya mau olahraga dulu ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, badanku sedikit agak ringan sih sebetulnya. Oke, aku akan melanjutkan perjalananku. Aduh, masih sakit nih. Apa yang salah ya? Kok bisa masih sakit ya? Saya nggak habis pikir ini. Lah, saya pergi dulu. Nah, adik-adik, Pak Momon ini masih mengeluh hal sama. Badannya pegel-pegel, sakit-sakit. Padahal dia udah ke dokter, udah ketemu temannya, disaranin untuk olahraga, tapi nggak sembuh-sembuh. Olahraganya pun malah makin buat badannya pegel-pegel. Adik-adik tahu nggak kira-kira kenapa sih yang menyebabkan badan Pak Momon ini sakit-sakit? Mau tahu nggak? Ya kita saksikan sama-sama ceritanya nih. Nah, akhirnya ketika dia mulai begitu, dia pun terus melanjutkan perjalanan, dia ketemu sama seseorang yang menasihati dia lagi. Yuk kita dengar ceritanya. Ini terus gimana ini? Aku mau pergi kemana ya sekarang? Dan dia pun ketemu sama tetangga. Pak, Pak Momon, iya. kenapa? Kelihatannya sedih, pucat badannya. Iya nih Pak, saya udah sakit-sakitan berapa minggu ini. Badan saya sakit, saya padahal udah ke dokter Pak, udah berobat. Saya juga udah disuruh Pak Mimin tuh, tetangga kita yang di sana itu, untuk olahraga. Saya udah lakukan, tapi masih tetap aja Pak. Aduh, saya duduk dulu ya Pak. Iya, pegal-pegal begitu ya, nyeri-nyeri Iya, gitu. Udah ke dokter, udah olahraga, tapi nggak Iya. ada fungsinya. Iya. Oh, begitu. Nah, adik, karena tetangga ini memiliki hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, maka dia bisa menebak kira-kira apa sih penyakit Pak Momon sebenarnya. Oh, Pak Momon. Iya Pak. Ini saya lihat dari kemarin-kemarin, Pak Momon bawa tas terus, keluar, masuk, nggak pernah ditinggal. Itu untuk apa sih bawa tas sebesar itu? Jadi Pak, kalau saya pergi ke mana-mana itu saya selalu bawa persediaan yang banyak Pak. Lihat nih, botol minum saya aja ada 2, yang dingin ada, yang panas ada. Nah, saya juga bawa bekal nih Pak. Kalau saya lapar nanti gimana Pak? Kalau di perjalanan saya bawa lah Pak. Saya bawa baju juga Pak, baju panas dan beberapa baju yang lainnya. Nah, kalau sekarang musim hujan, saya bawa mantel nih Pak. Nih jas hujan. Dan masih banyak barang-barang saya di dalam. Pokoknya kalau nggak bawa semuanya rasanya nggak tenang gitu Pak. Khawatir saya Pak. Oh, Pak. kalau begini, Ya Pak. Bapak tahu ini kenapa badanmu pegel-pegel. Kenapa tuh Pak? Gara-gara tas ini nih. Oh, kok tas ini Pak? Iya, tas ini gimana nggak pegel-pegel? Kamu bawa setiap hari. Kamu lepas cuma sebentar, nanti pakai lagi. Ketika kamu pergi-pergi, ya pegel-pegel lah, isinya banyak. Ini karena kamu terlalu khawatir. Kamu khawatir nanti terjadi ini, terjadi itu, terjadi ini, terjadi itu. Makanya tasmu penuh, jadinya berat. Badanmu ya terasa capek lah. Coba begini, Iya Pak. ditinggalin aja yang nggak perlu. Yang kamu bawa itu yang kamu perlukan aja untuk hari itu. Nggak perlu terlalu banyak bawa barang. Percayalah, pasti nggak capek lagi. Oh, saya coba. Oh, kalau gitu airnya 1 aja deh kalau gitu. Ya, bener. Nanti makannya di sana aja, nggak usah bawa. Saya juga tinggalin ini baju kan udah banyak saya tinggalin. Agak ringan ini Pak. Saya pergi dulu ya Pak. Iya, iya, iya. Nah, adik-adik, akhirnya
Pak Momon pun mengikuti apa yang dikatakan oleh tetangganya tersebut. Barang-barang nggak perlu tinggalin dulu, biarkan aja dulu. Barang-barang nggak perlu, jadi bawa barang-barang yang perlu aja. Nah, beberapa hari kemudian mulailah Pak Momon datang lagi dengan muka yang sangat senang bahagia. Sekarang dia nggak pegel-pegel lagi. Halo Pak. Wih, mulai agak senyumnya berbeda ini ya Pak Momon ya. Iya Pak, atas saran Bapak. Selama ini ternyata saya terlalu khawatir, saya bawa banyak barang-barang sehingga sakit badan saya. Sekarang saya udah sehat Pak. Wih, udah nggak pegel-pegel lagi? Sudah Pak. Ah, iya kan, betul kan? Ya. Jadi sekarang bawa aja yang kamu perlukan, yang lain tinggalin aja. Cukup untuk hari ini aja. Ya. Iya. Makasih ya Pak sarannya. Oke. Saya pergi dulu nih. Siap. Baik Pak. Bye-bye. Nah, Pak Momon pun merasa senang, merasa bahagia akhirnya pegal-pegal yang di tubuhnya tersebut bisa diatasi dengan baik. Ternyata selama ini dia terlalu khawatir tentang apa yang akan terjadi ketika dia harus berpergian. Jadi dia penuhkan tasnya, isi banyak-banyak. Akhirnya badan, bahunya pegel, pinggangnya sakit, tangannya sakit, semuanya sakit-sakit. Tapi sekarang ketika dia sadar apa yang dilakukan itu salah, akhirnya dia pun merasa lebih enakan badannya, nggak sakit-sakit lagi. Nah, begitu cerita hari ini, tepuk tangan dong. Nah, adik-adik, sebenarnya cerita ini mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang bernama tak perlu khawatir yang berlebihan. Kenapa? Ketika kita khawatir berlebihan, sama seperti terjadi sama Pak Momon. Awalnya badan kita sehat-sehat aja. Tapi kalau kita khawatir berlebihan, kita pasang khawatir berlebihan di kepala, di otak kita, di badan kita, akhirnya badan kita pun merasa lemah dan akan jatuh sakit. Nah itu, rasa sakit yang berlebihan itu akan menyiksa diri kita sendiri. Daripada kita khawatir berlebihan, memang sih setiap kita itu ada rasa khawatir, tapi bukan yang berlebihan. Lebih bagus, lebih baik kalau kita tahu kita khawatir, mending kita ungkapkan kepada Tuhan melalui doa kepada Tuhan. Maka ketika ungkapkan sama Tuhan melalui doa, maka Tuhan akan tolong kita juga. Dan kita juga akan rasa lebih plong, lebih lega. Dan rasa khawatir itu akan perlahan menghilang. Dan rasa sakit kita pun hilang juga. Nah adik-adik, jadi cerita hari ini mengajarkan kepada kita, tidak boleh khawatir secara berlebihan. Oke? Bye-bye.